Ngobrol NBA episode 143. Hari ini cepet aja, nggak perlu panjang-panjang. Karena besok pagi gue harus bangun pagi. Mau wawancara si Grant Williams sama Marques Bolden yang besok akan datang ke Indonesia untuk meramaikan event Junior NBA sampai dengan tanggal berapa ya, gue lupa. Gue interview besok plus tanggal 2, jadi 2 kali. Teman-teman kalau mau titip pertanyaan mungkin untuk Grant Williams, The Batman, atau untuk Marques Bolden, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya gue waktunya cukup untuk bacain pertanyaan teman-teman, nanti gue akan bacain juga. Plus gue besok akan bawa DJI gue, jadi nanti pasti recording wawancaranya pakai DJI aja karena ruangannya cukup sempit. Nanti akan gue upload di YouTube mungkin ya. Gue upload di YouTube hasil interviewnya. Gue dapat waktu sekitar 15-an menit lah. Jadi mungkin pertanyaannya sekitar 5-6 pertanyaan. Oke, episode 143. Gue cuma mau bilang congrats buat Boston Celtics dan semua fans-fansnya di Indonesia. Akhirnya tembus lagi ke NBA Finals. Musim lalu gagal, kalah sama Miami Heat. 2 tahun lalu final lawan Golden State Warriors, sayangnya kalah di final. Dan musim-musim sebelumnya selalu langganan jadi Conference Finals lah pokoknya. Tapi musim ini kembali lagi ke NBA Finals dan mungkin satu hal yang mau gue sampaikan ke semua fans-fansnya Boston Celtics. Gue tahu banyak sekali komentar-komentar baik itu di IG ataupun di Twitter ataupun seperti di WA group NBA Fans Indonesia juga banyak sekali komen-komen yang bilang bahwa Celtics terlalu gampang. First round of course nggak ada Jimmy Butler, second round nggak ada Donovan Mitchell, di series lawan Indiana juga nggak ada Hali dan lain-lain. Walaupun kalau gue lihat sih nggak ada Hali, justru Pacers malah semakin bahaya ya. Nggak tahu kenapa, malah makin bahaya kalau gue lihat di 2 game terakhir tanpa Hali ya. Ya komentar-komentar miring seperti itu yang bilang bahwa udahlah nanti juga finalnya pasti flop lagi. Celtics terlalu gampang di wilayah timur, nggak ada perlawanan, belum sama sekali di challenge. Abaikan aja. Komentar-komentar kayak gitu abaikan aja, ditanggapinya nggak usah serius-serius amat, dibawa santai aja. Gue rasa ya orang mau komentar begitu sebenarnya fine-fine sah-sah aja. Ada beberapa alasan kenapa orang benci sama Celtics. Saya sudah survei dan alasannya bisa berbeda-beda. Yang pertama mungkin karena memang orang nggak suka sama timnya, sama Celticsnya. Yang kedua adalah nggak suka sama Jason Tatum atau Jaylen Brown, kedua orang itu. Yang ketiga adalah nggak ingin Celtics banner ke-18. Biasanya itu fans-fans ya, teman-teman tahu siapa lah. Yang keempat, ada juga yang kesal sama Celtics karena perlakuan mereka ke Isaiah Thomas, yang akhirnya merasa bahwa Isaiah Thomas itu sudah berjuang sebegitunya di babak playoff ketika waktu ada di Celtics, tapi abis itu di trade. Dan we know what happened dengan Isaiah Thomas pada saat itu. I think it's more of a business decision buat Boston Celtics pada saat itu, dan banyak sekali orang-orang yang kecewa dengan perlakuan atau bukan balas budi sih. Nggak berakhir dengan baik-baik lah pada waktu itu. Ya jadi banyak alasan kenapa orang benci sama Boston Celtics. Gue nggak benci sama sekali. Tapi ya komentar-komentarnya begitu. Tadi gue posting tentang Celtics. Congrats saya buat Celtics. JB keren, JT keren, juga Holiday lebih keren lagi. Tapi langsung komentar-komentar yang bilang Celtics nih terlalu gampang. Nggak seru, wilayah timur nggak seru ya, komentar-komentar kayak gitu. Udah biarin aja mereka mau ngomong apa biarin aja. Buat fans Celtics just fokus aja mensupport pemain-pemain mereka ini untuk bisa mudah-mudahan tidak gagal lagi nanti di NBA Finals. Asumsi gue nggak mau menyepelekan T-Wolves, tapi
menurut gue agak berat kalau mereka harus bisa menang 4 dari sisa games di Western Conference Finals ini. 4-4-nya Wolves harus menang untuk bisa tembus ke babak finals. Jadi untuk sekarang kemungkinan lawannya untuk Celtics adalah kemungkinan besarnya adalah Dallas Mavericks. Banyak sekali cerita-cerita history yang akan menjadi bumbu-bumbu dalam NBA Finals nanti. Kyrie Irving dulu pernah di Boston Celtics, Kristaps Porzingis dulu pernah di Dallas Mavericks, Kyrie Irving yang nginjak logonya Boston Celtics. Ya banyak sih hal-hal menarik yang nanti pasti gue akan nantikan juga kalau nanti sampai benar ketemunya adalah Dallas Mavericks nanti di NBA Finals. Oke, kalau ngomongin tentang game tadi, gue cuma mau bilang lagi-lagi kita di PHP-in sama Indiana Pacers. Kalau mereka benar-benar bisa smart dan bisa nggak melakukan turnovers yang nggak perlu di possession penting di menit-menit akhir quarter 4, menurut gue bisa lain cerita. Kalau mereka lebih smart, lebih tenang, lebih bagus eksekusinya, menurut gue ini kan ngomongin kalau nggak terjadi kok, tapi kalau mereka lebih tenang dan lebih bisa eksekusi yang lebih baik, menurut gue mungkin sekarang Indiana Pacers leading 3-1. Ini kan kalau game pertama Indiana Pacers di posisi yang begitu bagus untuk menang, di game ketiga juga sama, di game keempat tadi juga sama. Tapi lagi-lagi Celtics came from behind dan menuntaskan series ini, sweep 4-0. Dan Jaylen Brown akhirnya menjadi MVP untuk Conference Finals kali ini. Tentunya itu sangat layak buat dia dapatkan. Walaupun mungkin secara statistik dan cetakan poin nggak jauh berbeda dari Jason Tatum. Mungkin Jason Tatum lebih unggul ya di series ini ya. 30-an sekian poin per game. Mungkin Jaylen Brown mungkin 29-an, hampir 30. Tapi kayaknya Jason Tatum average poinnya lebih banyak di series ini. Tapi nggak tahu kenapa Jaylen Brown di momen-momen penting dan krusial di series ini, menurut gue Jaylen Brown bagus banget mainnya. He was clutch, he was making tough shots, 3-pointnya juga wangi. Secara akurasi persentase tembakan juga harusnya dia lebih oke dari Jason Tatum. Satu hal yang membuat gue concern tentang Jason Tatum, bukan overall gamenya he's fine. Mungkin memang belum menemukan challenge yang membuat dia harus bermain lebih agresif, ngedrive ke dalam. Mungkin dia belum terlalu menemukan challenge itu, tapi harusnya dia sudah bisa melakukan itu lebih sering. Karena concern dari gue adalah 3-point akurasi tembakan 3-pointnya Jason Tatum sebenarnya. Di playoff kali ini, di series kali ini tadi dia ada game ya, coba kita lihat ya. Jason Tatum. Hari ini nembak 3-pointnya 3 dari 11. Kemarin bagus, 5 dari 10. Di game kedua 1 dari 7. Di game pertama 2 dari 8. Mungkin akurasinya hanya sekitar 28-29%-an overall di playoff kali ini. Itu yang menjadi concern buat Jason Tatum. Tapi dia terus menembak 3-point 11 kali di game tadi, 10 kali di game kemarin, 7 kali dan 8 kali di game pertama dan kedua. Jadi secara volume tinggi sekali volume tembakan-tembakan 3 angkanya Jason Tatum. Tapi akurasinya menurut gue masih kurang. Itu nanti ketika di finals nanti, ketika misalnya melawan Dallas gitu ya, mungkin dia akan gak boleh terlalu sering settle untuk nembak 3-point, the step back 3 dan lain-lain. Mungkin dia benar-benar harus di challenge untuk bisa main mid range, ngedrive ke dalam. Gue rasa tadi secara overall permainan Boston Celtics as a team di game tadi menurut gue oke, bagus kok. Cutting-cuttingnya pemain-pemainnya, Derek White, Jrue Holiday, semua bagus mainnya, player movementnya bagus, nggak terlalu banyak ISO, one-on-one action. Menurut gue as a team mereka semakin paham main satu sama lain gitu ya. Dan ini belum ada Kristaps Porzingis loh, jadi kalau teman-teman di luar sana
berkomentar bahwa Celtics terlalu gampang, lawannya pada cedera semua. Jangan salahkan Celtics kalau mereka sehat. Ini juga nggak fully sehat ya. Kristaps Porzingis, which is adalah salah satu pemain opsi offense penting untuk Boston Celtics-nya tidak main juga gitu. Jadi Celtics pun juga tidak benar-benar sehat. Kalau mereka benar-benar sehat pun mungkin udah gamenya mungkin udah gapnya jauh terus gitu loh. Makanya ini mereka tetap ke challenge kok. Indiana Pacers mereka benar-benar nge-challenge Celtics juga. Gue di sebelum series ini mulai gue bilang bahwa Indiana Pacers pasti akan memberikan perlawanan. Jangan anggap remeh Indiana Pacers. Mereka akan kasih perlawanan. Jadi kalau dibilang Celtics belum menemukan challenge, menurut gue enggak. Tetap ter-challenge gitu loh. Dan appreciate buat Celtics yang selalu bisa comeback dari ketinggalan, di comeback dan eksekusinya di menit-menit terakhir itu bagus untuk bisa comeback dan akhirnya menang. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya secara mental, secara kerja sama tim, secara ketenangan dan lain-lain mereka sudah eksekusinya sudah baik sebenarnya. Jadi itu patut diapresiasi. Kalau tim lainnya pada cedera, jangan salahin Celtics. Emang salah kalau mereka cedera kan bukan salahnya Celtics. Mereka cedera karena ya memang cedera. Kita nggak mau itu terjadi, tapi itu bukan salahnya Celtics. Jadi kalau dibilang perjalanannya Celtics mudah atau apa ya salahin tim lain yang pada cedera, jangan salahin Celtics-nya sebenarnya. Celtics-nya emang nggak ada masalah apa-apa. Mereka pun main tanpa Kristaps Porzingis. Dan harusnya sih Porzingis nanti di final, karena ini ada lumayan liburnya kan lama nih, sampai dengan tanggal berapa? 6 apa tanggal 7 baru main final game pertama. Tapi nggak tahu deh nanti NBA mungkin cepetin jadwalnya atau enggak. Harusnya sih enggak ya, karena biasanya setiap tahun mau gamenya mau di conference finalsnya sweep semua kayak, tapi tetap kalau schedule finalnya udah fix harusnya nggak bisa dicepetin. Jadi terakhir kalau nggak salah gue lihat jadwalnya itu tanggal 7 Juni, jadi masih ada waktu cukup lama sebenarnya sampai dengan final nanti. Harusnya Porzingis sudah bisa main di NBA Finals. I'm so excited buat ngelihat Porzingis nanti bisa main di Finals. Dan Celtics ini benar-benar at full strength, kekuatan penuh. Gue penasaran banget ngelihat di stage sebesar NBA Finals ini nanti bakal kayak apa tim ini. Yang pasti amunisinya banyak sekali. Lu ngomongin JT, JB, lu ngomongin Jrue Holiday, Derek White. Derek White juga corner 3-nya juga udah lumayan otomatis gitu ya, udah aku kasih tinggi sekali. Al Horford mainnya bagus di game kemarin terutama tuh. Off the bench ada Peyton Pritchard, terus tadi Xavier Tillman juga dapat menit juga. Sam Hauser juga. Gue rasa amunisinya untuk offense menurut gue bagus, banyak dan bagus kualitasnya gitu loh. Mereka main 5 out dan lain-lain, semua bisa nge-shoot. Mereka hidup dan matinya emang di garis 3 point sebenarnya. Tapi di final nanti jangan hidup dan matinya di garis 3 point ya, karena itu menjadi predictable nanti. Karena pasti siapapun lawannya Celtics, mereka akan berusaha untuk menutup semua driving lanes, nggak membiarkan JB, JT untuk bisa enak buat attack ke dalam dan memaksa mereka untuk terus tembak dari perimeter. Ya kalau masuk ya bagus buat Celtics. Kalau nggak masuk itu nanti plan B-nya gimana tuh? Dan kalau lawan Dallas nanti perimeter defense menurut gue Dallas punya pemain yang panjang-panjang gitu kayak Derek Jones Jr. itu bisa panjang-panjang, dan mereka punya pemain untuk bisa mengkontes semua tembakan percobaan tembakan 3 angka dari pemain-pemain Celtics gitu. Jadi ya itu nanti kita lihatlah strateginya Joe Mazzulla seperti apa. Tadi concern gue cuma satu, Jason Tatum akurasi tembakan 3 poinnya menurut gue kurang, di bawah rata-rata, di bawah average-nya dia setiap di regular season. Di playoff kali ini turun sekali. So, congrats again buat Boston Celtics. Kembali ke NBA Finals. Gue yakin fans-fansnya sudah gak sabar buat nantiin NBA Finals. Jrue Holiday, kalau tadi MVP-nya adalah Jaylen Brown, gue cuma mau bilang sebenarnya ada 3 pemain yang layak buat dapetin MVP. Yang pertama adalah Jason Tatum pastinya, kedua Jaylen Brown, yang ketiga adalah Jrue Holiday. Karena Jrue Holiday benar-benar di menit-menit penting, di possession penting itu dia benar-benar menjadi two way player yang luar biasa. Offense-nya bagus, defense-nya juga lebih gila lagi gitu. Itulah kenapa Boston Celtics sangat yakin untuk mendatangkan Jrue Holiday musim ini. Tujuannya sebenarnya pertamanya buat nge-stop Damian Lillard sebenarnya. Salahin Milwaukee Bucks lah.
Siapa suruh dia dapat Damian Lillard, makanya Boston Celtics ngebet, gue harus dapat stoppernya Damian Lillard nih, gue harus dapat Jrue Holiday. Damian Lillardnya kalah udah di first round. Tapi ya itulah Jrue Holiday, man. Jrue Holiday kembali lagi ke NBA Finals ya, keren. Oke, segitu aja pembahasan tentang Celtics dan Indiana Pacers. Tapi appreciate buat Indiana Pacers, mereka melangkah sejauh ini. Banyak sekali mungkin yang nggak expect mereka bisa melangkah sejauh ini, tapi mereka udah nggak ada yang perlu dibuktikan lagi. Menurut gue as a team mereka tetap layak untuk dibilang salah satu tim yang punya offensive rating terbaik di NBA. Mereka membuktikan itu di playoff, even tanpa Hali pun mereka malah jadi lebih menakutkan offense-nya karena nggak ketebak nih siapa nih yang bakal nge-score nih. Ada Siakam, ada Miles Turner, TJ McConnell, ada Nesmith, ada Andrew Nembhard pastinya. Yang Andrew Nembhard lagi-lagi gue cuma mau bilang keren. Lo melakukan kesalahan-kesalahan di menit-menit terakhir, lagi-lagi turnovers, it's okay. Itu proses supaya musim-musim berikutnya lo nggak melakukan lagi kesalahan yang sama. Paling tidak playoff ini kalau pemain selevel Nembhard membuat kesalahan yang sebenarnya sangat-sangat krusial, tapi biarkanlah itu jadi pelajaran buat dia supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Tapi secara offense menurut gue Nembhard di 2 game tanpa Hali ya dia poinnya tinggi sekali, man, dan dia membuktikan bahwa dia semakin pede, dia semakin berani, dia semakin paham skill setnya dia bisa dimaksimalkannya seperti apa, bermain mid range, creating something off the dribble, aggressive attacking ke dalam, finishingnya juga semakin oke, nembak-nembak 3 pointnya juga dia semakin pede. Jadi mudah-mudahan di musim depan Nembhard bisa bermain lebih baik lagi dan mendapatkan role yang lebih banyak lagi di Indiana Pacers. Keren banget Nembhard. Shout out buat TJ McConnell, Miles Turner, Pascal Siakam, Obi Toppin, Aaron Nesmith, dan semua pemain-pemain Pacers yang menurut gue perjuangan dan perlawanan yang mereka kasih ke Celtics itu menurut gue sudah maksimal. Mereka udah kasih permainan yang maksimal menurut gue. Tapi ya at the end of the day Celtics beda pengalaman, mereka eksekusinya lebih smart di menit-menit terakhir, dan lagi-lagi Pacers kena comeback. Congrats buat Indiana Pacers ya. You guys have to be proud, the fans have to be proud. Mudah-mudahan musim depan bisa semakin baik lagi. Oke, langsung aja ke prediksi untuk besok yuk. Game keempat antara Dallas Mavericks melawan Minnesota Timberwolves. Apakah bakal di sweep juga? Aduh. Gue tiga games ya. Game pertama I pick the Wolves. Game kedua I pick the Wolves. Game ketiga I pick the Wolves. Gue tuh gitu tipenya. Kalau udah salah 2 kali, gue selalu pasti bilang gue gak mungkin salah 3 kali, man. Salah lagi, kena lagi 3 kali. Jadi untuk game besok, gue sebenarnya nggak pengen series ini selesainya cepet-cepet sih. Tapi kalau jadi fans Dallas pasti pengen udahin besok. Karena kalau mereka kasih napas Minnesota Timberwolves 1 game, kasih momentum buat mereka, ya janganlah, sebaiknya janganlah kalau jadi Dallas ya. Tapi Dallas akan bermain tanpa Dereck Lively, belum bisa bermain dia di game keempat besok. Gue nggak ada catatan apapun buat Dallas Mavericks karena game by game Kyrie kombonya sama Luka Doncic berdua ini so deadly. Apalagi role players mereka ini juga mainnya tetap bagus gitu ya. The Derrick Jones Jr., the PJ Washington, Daniel Gafford, even Jaden Hardy, Josh Green, semua menurut gue kontribusinya sudah oke banget di series ini sejauh ini ya. Jadi besok gue expect permainan yang sama dari Dallas Mavericks even tanpa Dereck Lively. Gue expect scoring load yang sama untuk Kyrie dan juga Luka, dan juga role players mereka ada PJ Washington dan lain-lain itu harus bisa step up juga untuk bisa menuntaskan series ini besok. Itu notes buat Dallas yang sebenarnya ya they know what they're doing. They know what they're doing so good, dan mereka sudah memahami, paling tidak udah ketemu nih weak pointnya dari Minnesota Timberwolves tuh apa gitu loh. 1 notes buat gue kalau soal Minnesota Timberwolves,
Nggak tahu ya. Gue nggak suka ketika Rudy Gobert ada di lapangan, that's it. Kalau ditanya kenapa, kalau offense gitu ya, kalau Minnesota offense, gue merasa mereka kayak main 4 lawan 5 aja. Gobert is a good screener ya, nge-set screennya bagus, tapi he has a very limited offensive skills. Free throw-nya juga kurang, under basket-nya juga mungkin bahkan sering gak masuk juga. Dia nggak bisa terlalu banyak melakukan hal gitu ya, dia nggak bisa create his own shots kecuali ada tembakan ajaib the fadeaway ketika dijaga sama Nikola Jokic, itu mungkin hoki setahun dia pakai. Other than that, menurut gue kenapa Minnesota masih harus memainkan Gobert gitu loh, apalagi di quarter 4. Nggak tahu kenapa, gue mungkin yang ada di pikiran gue dan sekarang Minnesota main small aja deh, main small ball aja, masukin Cat sama Nas. Nggak tahu kenapa gue lebih suka ada Cat ada Nas, walaupun Catnya masih busuk banget ya di series ini ya. Cat itu jadi kitty kan, kitty. Nggak tahu besok akan busuk atau enggak, karena ini kesempatan terakhir buat Cat untuk membuktikan bahwa he still has value for the team. Kalau dia sudah tidak ada value-nya lagi buat tim, dia sudah tidak ada value-nya lagi juga buat di trade. Tim-tim lain bakal lihat, Cat cuma segitu doang. So, Cat, besok adalah kesempatan terakhir lo, paling tidak, untuk membuktikan bahwa you still have that value as a player, as a 3-point shooter, as a big man, as a 3-level scorer. Itu harus dibuktikan sama Cat besok. Gue nggak tahu dia bakal seperti apa, gue nggak bisa expect dan berharap gitu ya kalau soal Cat. Tapi Gobert ini yang gue agak nggak suka kalau dia terlalu lama di lapangan, apalagi di kotak 4 ya. Main small, Nas sama Cat, udah Gobertnya duduk aja. Kalau itu notes dari gue. Gue nggak tahu, pasti akan ada pertimbangan lain dari coaching staffnya Minnesota Timberwolves. Kayak misalnya kemarin kenapa Gobert dimainin lagi di quarter 4, dia udah enak duduk gitu ya. Kenapa dia dimasukin lagi? Nggak tahu deh, gue nggak tahu. Gue kan I'm not a coach, gue cuma melihat apa yang gue lihat dan nggak tahu besok akan seperti apa. So besok akan menjadi game untuk pertama kalinya gue akan memilih Dallas Mavericks untuk bisa menyelesaikan series ini dalam 4 games. Kecuali Minnesota Timberwolves melakukan adjustment dan tidak memainkan Rudy Gobert terlalu lama, apalagi di kuarter 4. Fokus sama Nasri sama Cat. Kalau Minnesota Timberwolves melakukan itu, saya tidak kaget kalau besok Minnesota Timberwolves bisa menang. Asal Gobertnya dudukin aja, nggak usah main. Tapi kalau itu terjadi ya nggak apa-apa, seriesnya malah makin panjang, saya makin seneng. Tapi besok gue akan memilih Dallas Mavericks untuk bisa menang di game keempat sekaligus menyusul Boston Celtics ke NBA Finals. Oke, langsung aja teman-teman, langsung prediksi nanti di kolom komentar, ikutin template yang seperti yang gue bikin di komen pin, yang gue pin ya komennya. Gue ngomongnya lagi belepotan banget malam ini. Gue abis ini harus nyiapin materi pertanyaan buat besok interview Grant Williams sama Marcus Bolden. Udah ada sih beberapa pertanyaannya. So, segitu aja episode 143. Kita ketemu lagi di episode 144 besok. Kalau besok seriesnya selesai nih, berarti episode 144. Habis itu kita libur dulu, karena NBA Finals-nya masih lumayan lama. Libur dulu lah. Oke, segitu aja episode 143. Thank you guys for watching. Good luck buat Dallas Mavericks, good luck buat Minnesota Timberwolves dan semua fans di Indonesia. Semoga besok gamenya seru, kita nonton dan seru-seruan bareng di TV masing-masing. Oke guys, segitu aja episode 143. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. I'm out.